Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa lama dunia ini? Dunia ini enggak lama. Dibedakan jangankan dengan akhirat, dengan alam barzah saja. Dengan alam barzah saja dunia ini sudah enggak ada apa-apanya. Lama dunia ini. Orang yang ada di alam barzah dengan usia hidupnya itu jauh sekali berbeda. Alam barzah ini lebih luas, lebih besar, lebih mewah, lebih sengsara kalau bagi orang yang sengsara di sana. Alam barzah belum akhirat, masa transisi, awal akhirat, akhir dunia, alam barzah. Ya, mereka cuma dibatasi saja. Mereka bisa melihat kita, kitanya nggak bisa melihat mereka. Makanya banyak riwayat menyampaikan jangan kalian mempermalukan keluarga kalian yang melihat amal-amal kalian. Demikian dalam ayat lain diceritakan amalan kita ini disaksikan oleh Allah dan Rasul dan orang-orang beriman. Diceritakan, disampaikan oleh Syekh Muhammad Lutfi Ghazali, yang dimaksudkan orang-orang yang sudah wafat. Mereka lihat kita, sedih mereka kadang-kadang melihat, kok begitu keluargaku, aku dulu banting tulang kerja untuk mereka, setelah aku tiada, semua fasilitas yang aku kasih itu dipakai untuk begitu, padahal mereka tidak beriman kepada Allah, mereka jauh dari Allah. Sedih mereka, sedih. Datuk-datuk kita, kalau kita tidak beriman, mereka sedih. Mereka marah betul melihat kalau kita tidak memanfaatkan apa yang telah mereka wariskan kepada kita dengan baik. Tapi ketika kita berbuat baik, mereka senang. Maka berbaik-baiklah, berbuat baiklah kepada orang-orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal. Di antaranya dengan beramal, menjadi orang baik. Jadi dengan menjadi orang baik itu kita sudah berbuat baik kepada orang tua. Tapi begitu kita berbuat jahat, itu kita sudah menyakiti mereka. Makanya kita jangan egois, gak boleh egois. Semua yang kita dapati ini datang tidak serta-merta. Ini warisan-warisan dari orang-orang tua kita. Itu menunjukkan bahwa kita juga bertugas untuk mewariskan yang terbaik untuk anak turun kita. Kalau kita cuma habis-habisin saja, jual-jual tok, ini anak-anak kita mau tinggal di mana? Semua dijual. Buat apa kalau kerja model begitu? Gak usahlah kerja. Kalau jual. Begitu. Kasihan anak turun kita ini loh. Karena apa yang kita dapati sekarang ini warisan dari orang-orang tua kita. Ini mereka meninggalkan yang seperti ini bukan main-main, dengan air mata, dengan keringat sudah pasti, bahkan ada dengan darah dan nyawa. Sampai kita bisa senang begini loh. Ini warisan-warisan orang tua, datuk-datuk kita, yang mereka berkorban tidak main-main. Itu artinya kita berterima kasih dengan mengisinya, menjaganya dengan baik. Kemudian mewariskannya lagi sebagaimana kita mendapatkan dari orang tua kita, harusnya jauh lebih baik kita wariskan kepada anak turun kita besok, cucu-cucu mereka. Begitu. Jadi tidak sesuka-sukanya saja. Jadi neraka itu, alam barzah itu lebih berat, hadirin. Orang bisa leluasa. Makanya alam barzah itu masih, proses amal itu masih terjadi. Cuman bagi orang yang meninggalkan amal jariah, ilmu manfaat, anak soleh, jangan bilang doa kepada orang mati itu nggak nyampe. Bapak kalau nggak percaya coba mati, saya kirim dari sini. Iya. Kalau nggak nyampe kasih tahu ya. Nah, begitu. Mati duluan. Nyampe. Karena orang yang meninggal itu belum di akhirat, awal akhirat itu. Amal itu tidak bergerak lagi, sudah final. Kalau sudah terbit matahari dari barat, itu selesai.
Tapi kalau matahari belum terbit dari barat, masih bisa berganti, masih bisa berubah amal itu. Masih bisa berubah. Tapi bukan orang yang mati itu yang berbuat. Orang mati itu udah selesai. Dia sudah selesai. Makanya kalau mau berbuat sebelum mati. Tapi kalau sudah mati selesai dia. Cuman amal-amal yang pernah dia wariskan dulu itu masih berproses. Nasib dia masih bisa berubah. Makanya kita berdoa, orang-orang tua kita kirimkan fadilah-fadilah amal. Begitu hadirin, berbuat baik, amal jariah mereka biar berjalan. Demikian juga ilmu yang manfaat. Apalagi wariskan ilmu, punya anak dan murid-murid yang soleh soleha, luar biasa itu. Berjalan terus amalnya hatta yaumul qiyamah. Dia walaupun dia sudah mati, tapi amalnya terus masih berjalan. Makanya ada orang, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang yang usianya lebih panjang daripada hidupnya. Usianya mungkin 60 tahun, tapi dia tercatat pahalanya itu mengalir sampai 1000 tahun lebih. Nah, seperti Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad kan usianya cuma 63, tapi amal beliau berjalan terus. Makanya kita nggak bisa kalahkan Nabi Muhammad. Beliau orang yang pertama mengajarkan kebaikan. Sekali Anda sholat, Nabi Muhammad dapat. Kita puasa, beliau dapat. Kita lakukan kebaikan, beliau dapat. Demikian guru-guru mulia semuanya, orang-orang tua kita. Makanya tidak pernah kita bisa kalahkan orang tua, bisa kalahkan guru, nggak bisa. Jangan lancang kepada guru, nggak bisa. Karena begitu kita jadi baik, mereka ikut naik. Kita jadi baik lagi, naik lagi mereka. Melewati nggak bisa. Kebaikan yang kita lakukan ini kan dicontohkan mereka. Mereka naik terus. Nggak bisa melewati guru tuh, nggak ada ceritanya. Karena kebaikan mereka naik terus. Setiap kita jadi baik, mereka naik tingkat. Itu amal ilmu yang manfaat. Maka wariskan ilmu, luar biasa. Wariskan ilmu itu luar biasa. Para guru-guru itu semua di situ. Jadi kalau kita lihat itu diceritakan, ada orang yang sudah mati, begitu mati dosanya juga mati, tapi pahalanya masih jalan. Nah ini mudah-mudahan kita amin. Jadi begitu mati dosanya mati, diampuni maksudnya, tobatnya diterima, tapi pahalanya masih jalan. Jadi kalau antara kematian dia dengan kiamat masih 1000 tahun lagi, usianya 1063 tahun. Andai kata usianya 63, jadi Nabi Muhammad itu usianya panjang, udah 1000 lebih, 1500 sekian. Nabi Muhammad kan di alam barzah lebih lama. Yang paling parah, ada orang yang mati, pahalanya mati, tapi dosanya masih jalan. Ini dosa jariah. Mungkin dulu waktu hidup punya jabatan, tanda tangan, nah itu, bikin perda-perda, bikin aturan-aturan yang menyengsarakan. Masa LGBT dibilang ini kan demokrasi? Otakmu itu demokrasi. LGBT itu udah jelas, itu nggak boleh. Akal sehat itu nggak masuk. Jangan bicara agama, nggak usah bicara agama. LGBT itu akal sehat ini nggak terima. Agama ini masuk akal, dan tidak beragama orang yang tidak berakal. Makanya orang yang tidak berakal itu tidak bisa dikenai hukum. Jadi agama itu masuk akal. Jangan dibodohi, otakmu terlalu. Iya, betul-betul murka dengar begitu. Orang pintar terlalu keblinger, jadi bodoh. Masa nggak tahu? Agama apa saja, orang yang punya akal sehat tidak bakalan bisa menerima LGBT. Masa laki-laki sama laki-laki kawin? Kalau punya anak, itu ada presiden apa tuh? Sampai kalau ada di negara saya,
ada yang coba-coba menjadi LGBT seperti itu, saya masukkan penjara. Sampai kapan? Sampai mereka punya anak baru saya keluarkan. Ya nggak bakalan punya anak lah. Bagaimana anggar sama anggar? Ini akal saya tuh, otaknya bagaimana ceritanya tuh? Nggak usah pakai agama, udah nggak masuk itu LGBT. Itu membuat bencana. Tidak ada murka Allah yang paling cepat turun, yang asbabnya dua. Yang pertama adalah kemusyrikan. Hal-hal yang berbau kemusyrikan itu paling cepat mengundang murka Allah. Dan yang kedua, pelanggaran seperti ini, LGBT, itu bahaya sekali itu. Murka betul-betul. Allah paling marah. Karena kenapa? Memang itu sudah tidak alami. Laki-laki suka sama perempuan itu alami. Cuman jalannya lewat pernikahan. Andai kata berzina, dosa besar. Tapi masih masuk akal. Karena kenapa? Memang dari dulu begitu, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Agama mengaturnya menikah. Tapi andai kata terjadi perzinahan, masih masuk akal. Walaupun itu dosa, tidak boleh. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki itu udah nggak masuk akal. Dan itu kalau dilegalkan bisa bahaya populasi manusia. Bisa bahaya. Dunia ini akan goncang. Allah menciptakan dunia ini bahasa ilmiahnya, itu betul-betul dengan konsep keseimbangan. Jadi dunia ini akan bakalan ada kalau masih ada malam, ada siang. Kalau masih ada laki-laki, ada perempuan. Masih ada atas bawah, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin. Dunia akan tetap ada. Tapi kalau salah satunya sudah nggak ada, contohnya cuma orang kaya saja, kiamat. Contohnya hanya ada orang perempuan saja, kiamat. Mau ngapain? Makanya salah satu tanda kiamat, ini penafsirannya itu jumlahnya 50:1. Jadi jumlah perempuan itu 50:1. Apa makna syariatnya mudahnya? Berarti dunia udah nggak seimbang. Jadi kehancuran itu posisinya karena sudah tidak seimbang. Salah satunya lebih banyak, itu awal hancur. Nah sekarang bukan seimbang lagi. Lebih parah, laki-laki nikah sama laki-laki, kan habis. Bagaimana lah kalau semua begitu? 50% orang Tanjung Pinang begitu saja udah bahaya itu. Ada satu negara, nggak perlu saya sebut negara itu, dulu masa-masa di mana mereka jumlahnya masih sedikit, itu mereka mencanangkan bagaimana punya anak sebanyak-banyaknya. Akhirnya jumlah mereka begitu luar biasa banyaknya. Dirubah lagi undang-undangnya, yaitu setiap orang harus punya anak cukup 2. Akhirnya menjadi jomplang lagi, dirubah lagi, anak cukup 2 dan harus laki-laki. Habis itu lama-kelamaan sekitar tahun 2006-2007 saya pernah baca koran, di negara itu banyak orang tidak bisa menikah. Bukan karena apa-apa, kekurangan perempuan. Akhirnya dirubah lagi, harus punya anak dan dicanangkan lebih banyak perempuan. Inilah kalau mengikuti otak kita, efek samping terus, bermasalah terus. Coba kalau hidup kita pakai alami, ikuti saja jalannya, insya Allah Allah atur udah pas. Nah sekarang kalau laki-laki dengan laki-laki menikah, bagaimana itu? Kan bisa bahaya. Nanti orang Indonesia habis, nggak punya anak. Ini yang kita ceritakan hadir soal aturan agama ini. Jadi agama ini udah pas, sangat pas. Semua konsep Islam ini, kami dulu ketika masih dan sering mempelajari Islam, konsep-konsep syariat Islam ini, kami betul-betul takjub, satu persatu kami bangga. Aturan Islam ini
Jangan bicara masalah pahala dulu, surga dulu. Konsepnya ini untuk kesehatan kehidupan sudah pas. Dari mulai cara makannya, cara wudhu, itu jangan pikir akhirat dulu. Bermanfaat itu untuk kesehatan, untuk kebaikan tubuh. Luar biasa. Sholat ini semua ini gerakan-gerakan, kalau bahasa mudanya olahraga ini. Tapi lebih daripada olahraga. Makanya tidak ada orang paling sehat melebihi orang yang sering sholat. Tidak ada orang yang paling pintar melebihi orang yang sering sholat. Gak ada. Itu yang ngakui orang-orang kafir sendiri. Belum pernah ada orang paling pintar melebihi daripada orang yang sering baca Al-Quran. Jadi konsep Islam ini sebenarnya untuk kita sendiri ini, untuk tubuh saja. Kita nggak usah bicara pahala dulu. Untuk tubuh saja sudah pas. Makanya tidak ada orang yang paling sehat, tidak ada orang yang paling kuat, tidak ada orang yang paling bahagia, orang paling selamat, multi kebaikan melebihi Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Nabi Muhammad itu sakitnya cuma 2 kali. Ketika panas yang sangat luar biasa dan ketika beliau hendak wafat. Orang paling sehat Nabi Muhammad itu, orang paling kuat, orang paling semua kebaikan itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau orang yang paling konsekuen menjalankan aturan Islam. Jadi Islam ini jangan pikir pahala dulu. Dilakukan dengan sebenar-benarnya saja, antum paling sehat. Antum paling kuat. Antum paling baik hidupnya. Paling bahagia. Karena konsep Islam ini menawarkan semuanya. Orang barat itu kalau makan, ada makanan pembuka dan makanan penutup. Itu aturan Islam itu. Kalau kita kan makan pisang setelah makan, mereka enggak, pisang duluan. Makan yang manis dulu, buah dulu. Kalau kita kan habis makan makanan berat, baru makan buah. Itu kelirunya kita, makanya sakitnya di mana-mana. Orang Islam itu, orang-orang barat itu makannya makan gaya Islam itu. Orang barat itu di barat kalau mau beli apa-apa, biasanya mereka bayar dulu baru makan. Di warung ini, itu cara yang benar. Kalau kita makan dulu baru bayar, habis makan stres. Coba kalau seperti KFC, nah itu kan bayar dulu baru makan. Itu aturan Islam, memang ada akad dulu. Harusnya begitu. Kita ini sudah saking percaya. Makan apa? Makan. Nah, habis makan baru stres. Harganya naik. Ini kalau kita cerita masalah aturan orang barat itu, aturannya sudah Islami, hadirin. Cuman mereka tidak beriman kepada Allah saja. Mereka nggak sholat. Tapi aturan Islam mereka pakai. Kalau kita ngajinya, agamanya Allahu Akbar, kadang-kadang takbir. Tapi gayanya gaya liberal, gaya komunis, gaya salibis. Model kita begitu, makanya gak maju. Ini hadirin yang saya ceritakan masalah ini, tawaran. Hudal linnas, Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Kenapa kalian tidak pakai ini? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzabu, dan mereka yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, penduduk neraka, hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Di dunia saja kita sudah hidup susah, sudah berat, apalagi di alam barzah yang kehidupannya lebih luas, lebih sempurna. Ini hadirin. Jadi mari jangan sampai kita korbankan. Ayat ini menceritakan jangan sampai kita mengorbankan kehidupan kita di dunia yang singkat ini, yang tidak lama ini. Kita korbankan akhirat kita cuman untuk dunia yang sempit ini. Mari berpikir cerdas. Ada kehidupan yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih besar daripada kehidupan ini. Sakit-sakit sedikit, asal berbuah ridho Allah, itu jauh lebih baik